Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Topik hari ini terkait dengan Ustadz Abdus Somad yang katanya yang lagi beredar bahwa penolakan Ustadz Abdus Somad dibayar. Berapa? Jadi saya lihat ketemu dengan video yang yang mengatakan bahwa terbongkar jamaah tabligh akbar dibayar 200.000 per kepala demi menolak ceramah UAS. Tetapi saya lihat dari beberapa videonya tidak ada yang penolakan dibayar. Tapi mari baca komentar para netizen bagaimana yang sebenarnya. Dari Syarif Hidayatullah, semoga para ulama dan ustadz selalu dikasih kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada juga dari Sri Lastari, ya Allah lindungi para ulama dan satukan dengan umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah menurunkan pengadilan buat yang menzalimi hambanya seperti zaman para nabi-nabi terdahulu. Amin. Semoga para ulama selalu dilindungi Allah dan para pembenci ulama dapat hidayah. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Semoga Allah segera melaknatnya. Itulah orang-orang yang merasa benar sendiri. Yang saya tahu UAS tidak pernah ceramah yang membuat resah selama ini. Itu orang yang kena mental ceramahnya UAS. Mungkin mereka tidak paham dengan apa yang disampaikan UAS, tahu tersinggung. Saya juga merasa aneh, terkadang orang seperti mereka hanya ikut-ikutan saja. Saya yakin itu tetap semangat Ustadz, kami selalu mendoakan. Hati warga Jonggol, jangan mau dibohongi. UAS itu ulama yang lurus. Banyak yang gak suka sama ulama sekarang ini. Pengajian aja dibubarin. Semoga NKRI tetap kuat dan terus bersatu. Jangan sampai seperti negara Singapura, pribuminya hampir nggak kelihatan lagi. Jadi begini, artinya bahwa memang iya ada penolakan dari warga Jonggol itu sendiri. Tapi yang saya baca dari beberapa berita bahwa tidak ada yang menolak itu dikasih uang. Belum saya menemukan dengan berita-berita itu, tapi bisa jadi dia oknum yang dibayar. Artinya adalah kalau tidak ada oknum atau tidak ada finansial, maka tidak mungkin untuk melakukan seperti itu dengan alasan bahwa Ustadz Abdus Somad selama ini ceramahnya itu adalah mengandung keresahan, mengandung satu konflik sosial. Alasannya tidak logis begitu. Sejak dulu UAS memang banyak ditolak, tapi bukan alasan untuk meresahkan, malah banyak yang setuju. Ada segelintir orang yang menolak dengan Ustadz Abdus Somad, tetapi ada yang 1.000 orang yang suka terhadap ceramah-ceramah Ustadz Abdus Somad. Di sinilah yang kemudian bahwa kita jangan sampai dipecah belah karena ada oknum yang menolak atau hanya ikut-ikutan dengan orang-orang yang tidak suka terhadap Ustadz Abdus Somad. Bisa jadi ada orang di netizen mengatakan bahwa musuhnya Ustadz Abdus Somad itu adalah sesama para ulama, sesama para pejabat, sesama para orang-orang yang punya duit atau orang-orang yang berkuasa yang tidak suka terhadap Abdus Somad. Sama dengan kita, sebagai rakyat biasa, musuhnya adalah juga rakyat biasa, tetangga kita, bahkan itu adalah teman sendiri. Bisa kira-kira seperti itu netizen yang mengomentari itu. Tapi dari pokok disinilah yang saya tekankan bahwa jangan sampai kita itu diadu domba, terpecah belah karena satu orang yang tidak suka terhadap ceramah-ceramah Ustadz Abdus Somad. Mari kita baca lagi. Yang menolak UAS iman bisa dipertanyakan karena UAS ceramah sangat jelas dan mudah dipahami masyarakat, jelas, cerdas, dan UAS yang berpendidikan, bukan Ustadz abal-abal. Kami di Lombok rindu ulama UAS datang ke NTB. Salam persatuan, salam umat Islam. Provokatornya yang bayar penolakan UAS harus ditangkap, bila tidak akan terus merajalela dan akan bikin resah di tengah-tengah warga.
tangkap seret provokatornya yang membayar tolak UAS. Kemarin si Eko Kuntadi fitnah UAS, tidak ditangkap, sekarang ada lagi. Ya, jadi begini, bahwa kita itu walaupun dia melaporkan, kadang kita itu ada yang prihatin terhadap kita, ada yang tidak prihatin terhadap kita, begitu. Yang namanya oknum itu tidak bisa ditangkap, tidak bisa walaupun dilaporkan dia punya alasan yang bisa sekiranya itu bukan masalah atau terhadap problem, begitu kan. Nah, disinilah yang kemudian saya lihat dari ceramah-ceramah Ustadz Abdul Somad yang ada di Jonggol di Jawa Barat sampai hari ini, Ustadz Abdul Somad malah dikasih tema tentang NKRI, tentang persatuan, tentang keadilan dan makmur. Saya lihat dan saya tonton betul bahwa tidak ada sama sekali bahwa Ustadz Abdul Somad itu meresahkan, menyinggung soal sosial. Tapi kalau mungkin di ceramah-ceramah lain mungkin ada yang menyinggung terhadap sosial. Tapi itu bukan berarti Ustadz Somad itu adalah radikal dan anti NKRI. Disinilah yang kemudian harus dipahami bahwa Ustadz Somad itu bukan radikal dan dia adalah orang-orang yang Pancasilais. Masya Allah, akidah dijual 200.000, padahal yang mereka perbuat adalah ladang dosanya, baik masih hidup maupun sudah wafat. Coba pikirkan matang-matang sebelum penyesalan kita. Ya memang benar, hanya 200.000 ya nggak dapat apa-apa. Ya dosanya banyak, yang dimakan nggak cukup 1 hari. Semoga Allah SWT melindungi UAS. Semoga orang yang mencoreng nama baik Bogor, Pong Jonggol itu meminta maaf. Telah terburuk sangka terhadap UAS. Mereka orang-orang pembenci. Mereka yang nolak UAS sudah dibutakan mata hatinya, tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu semua karena duniawi alias uang semuanya. Yang namanya uang apapun dilakukan. Kira-kira seperti itu. Mari kita baca rekomendasi ceramah dari Wakil Kemenak. UAS ditolak di Jonggol, Wamenak, rekomendasi penceramah Kemenak sudah tak ada. Penolakan terhadap ceramah Ustadz Abdul Somad atau UAS di Jonggol, Kabupaten Bogor, salah satunya karena bukan rekomendasi Kemenak RI. Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid menegaskan program rekomendasi penceramah dari Kemenak sudah tidak ada. Diketahui sebelumnya pada 2018 Kemenak mengeluarkan rekomendasi mubalik atau penceramah Islam sejumlah 200 orang, UAS tidak masuk dalam daftar tersebut. Rekomendasi penceramah itu dibuat saat Kemenak dipimpin Lukman Saifuddin sebagai Menteri Agama. Setelah menuai protes Kemenak tak ada lagi menerbitkan surat rekomendasi penceramah. Menurut Zainud, program yang saat ini dijalankan adalah program penguatan kompetensi penceramah agama. Ada proses pelatihan dan pendidikan kepada penceramah agama. Lalu kemudian mengapa penolakan terhadap UAS? Diketahui bahwa penolakan tersebut ceramah UAS di Jonggol sempat viral di media sosial. Ada sejumlah alasan yang menjadi dasar penolakan. Salah satunya UAS bukanlah penceramah yang direkomendasikan Kemenak. Dalam video yang viral, salah satunya pria menjelaskan alasan menolak kedatangan UAS ke Jonggol. Pria tersebut diketahui bernama Ari Indra David. Ari menjelaskan 2 alasan penolakannya, salah satunya terkait status UAS menurut Kemenak. Alasan lain perihal kehadiran UAS pada 2013 dalam acara Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI dibubarkan pemerintah Juli 2017, Ari mengaku khawatir akan ceramah UAS. Namun penolakan itu telah diselesaikan dengan musyawarah, tausiah UAS tetap dilanjutkan oleh panitia. Tausiah sendiri telah terlaksana malam kemarin. Itu berita dari yang dibuat oleh detik.com bahwa rekomendasi dari ceramah-ceramah Ustadz Somad tidak ada di rekomendasi itu pada 2017. Dan sekarang tidak ada rekomendasi kepada ustadz-ustadz apapun. Tapi yang dilihat bahwa yang penting ustadz itu adalah tidak menyimpang atau tidak radikal, kemudian tidak menyinggung terhadap pengeboman dan sebagainya. Disinilah yang kemudian saya kira itu adalah orang yang Pancasila.
orang yang NKRI. Dan bahkan saya lihat dan mendengarkan sendiri ceramah-ceramah Ustadz Abdul Somad di Jonggol memberikan klarifikasi bahwa dirinya itu adalah melakukan menghormati persamaan dengan kita, dengan agama-agama kita, dan bahkan mengaku beliau adalah seorang NKRI, seorang Pancasila. Mungkin itu kesimpulannya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua.